Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 2.3.A.7 demonstrasi konseptual. Saya, Rina Mentari Ginting, CGP Angkatan keempat dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di bawah naungan Bapak Fasilitator Bapak Ferdi Anabokai dan Bapak Pengajar Praktik Maulana Akbar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai coaching. Coaching adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan antara coach dan coaching, di mana coach sebagai klien distimulus dan dieksplorasi segala kemampuan dan potensinya oleh coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri. Coach hanya membantu untuk memaksimalkan. Coaching sangat relevan dikembangkan atau dipraktekkan dalam pemenuhan kebutuhan murid dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid. Adapun model coaching kali ini adalah model Tirta. Yang pertama, tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Kemudian identifikasi. Coach melakukan panggilan dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Kemudian rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan langkah selanjutnya. Baik, mari kita saksikan coaching model Tirta yang sudah saya laksanakan pada komunitas sekolah berikut ini. Baik, pada demonstrasi konseptual model coaching kali ini, saya bersama rekan guru saya bernama Ibu Rodeyarni Silalahi, di mana Ibu Rodeyarni Silalahi nampak murung karena ada pembelajaran pada siswanya yang tidak sampai, yaitu pada kelas 12 IS3, di mana siswa tersebut tidak mau mengumpulkan HP pada saat jam pembelajaran Ibu Rodeyarni dimulai. Bagaimana saya menyikapinya? Pada suatu waktu di dalam lab biologi, saya berjumpa dengan Ibu Rodeyarni Silalahi dan saya berdiskusi dengan beliau, melakukan coaching dengan model Tirta, dan bagaimana pembicaraan kami, mari kita saksikan secara bersama. Selamat pagi, Bu Rode. Oh, ada Bu Rina. Selamat pagi juga, Bu Rin. Saya boleh bergabung, Bu? Boleh, silahkan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Bu Rin. Ibu sendiri gimana kabarnya? Kabar saya baik. Akhir-akhir ini kok saya lihat sepertinya Ibu murung ya? Kan biasanya Ibu semangat. Kira-kira ada apa ya, Bu Rode? Iya sih, Bu Rin. Sebenarnya ada beberapa persoalan yang saya hadapi. Tapi saya bingung, Bu Rin. Saya ceritanya sama siapa? Siapa yang bisa mendengarkan cerita saya? Dan saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini. Boleh loh kalau Ibu mau berbagi dengan saya nih. Wah, boleh ya, Bu Rin? Boleh. Kira-kira apa nih yang mau Ibu harapkan? Tujuan apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita nanti? Tujuan saya supaya permasalahan saya ini cepat selesai dan saya dapat mengatasinya dengan baik, Bu Rin. Begitu ya. Kira-kira permasalahan konkretnya seperti apa, Bu? Begini, Bu Rin. Kemarin saya
mengajar di kelas, saya kecewa Bu Rin dengan siswa saya. Kecewanya karena apa tuh, Bu? Saya kecewa karena ada beberapa siswa yang saya ajari di kelas, mereka lebih fokus kepada gadgetnya daripada memperhatikan saya menerangkan di kelas. Kalau boleh tahu nih ya, Bu, permasalahannya ini itu terjadi di kelas berapa ya, Bu? Saya kemarin permasalahannya itu saya temui di kelas 12 IS3, Bu Rin. Itu seluruh kelas atau lebih kepada personal siswanya? Atau seluruh kelas tuh pakai gadget? Bukan seluruh kelas juga sih Bu Rin. Saya melihat ada perbedaan antara kelas 12 IS3 dengan 12 IS1. Kalau saya masuk di kelas 12 IS1 itu berbeda jauh Bu Rin. Itu saya senang di dalam masuk. Oh begitu. Kira-kira nih ya Bu, apa sih yang membedakan IIS 2 tadi ya dengan 12 IIS 3? Setelah saya amati sih Bu, di kelas 12 IIS 3 ini memang saya lebih cenderung menyampaikan materi itu dengan metode ceramah Bu Rin. Lantas di IIS 2, IIS 1 ya, IIS 1? Iya, IIS 1 Bu Rin. Kalau di IIS 1 saya lebih menggunakan konsep metode yang memancing mereka untuk semangat belajar seperti menggunakan metode visual. Kalau boleh tahu nih ya, contoh metode visual yang seperti apa yang Ibu bawa di IIS 1, Bu? Saya biasanya menampilkan konsep pembelajaran berupa video. Saya mengajak mereka untuk menonton video yang saya tampilkan. Dan pernah juga ya kan Bu Rin, saya menampilkan slide PowerPoint supaya mereka juga tidak merasa bosan saat saya menyampaikan pembelajaran. Oh begitu. Lantas selain media visual nih, apalagi kira-kira yang Ibu lakukan di kelas tersebut sehingga kelas tersebut bisa beda tuh dari kelas lain? Saya juga pernah membawa siswa belajar di luar kelas. Contohnya seperti mengamati lingkungan di sekitar sekolah, dan dari situ saya membawa mereka belajar di luar kelas dan mencontohkan apa-apa saja yang mereka amati di luar kelas dikaitkan dengan materi yang saya sampaikan pada saat itu. Oh begitu. Jadi nih kasusnya tadi kan Ibu bilang permasalahannya terjadi di 12 IIS 3 dan 12 IIS 3 Ibu menggunakan metode ceramah. Iya. Jadi apa nih Ibu lakukan terus seperti itu? Setelah saya pikir-pikir Bu Rin, ternyata memang ada perbedaan ya dari sikap saya sendiri. Cara menyampaikan materi di dua kelas tersebut. Saya lebih cenderung memperhatikan ataupun lebih menyiapkan bahan ajar saya, metode belajar saya di kelas 12 IIS 1 dibanding 12 IIS 3. Begitu. Jadi 12 IIS 3 responnya seperti pasif ya Bu, Iya sama Bu. Ibu ya. Iya, mereka lebih suka megang gadgetnya Bu daripada mendengarkan saya seperti itu. Jadi kira-kira nih ya Bu, bagaimana ya kira-kira agar mereka meninggalkan gadgetnya gitu saat Ibu menjelaskan? Setelah saya pikir-pikir Bu, alangkah lebih baiknya kalau saat belajar gadgetnya saya tahan, saya suruh mereka kumpulkan supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar berlangsung di kelas tersebut. Oke, selain mengumpulkan gadget nih ya, kira-kira apa lagi Bu? Mungkin saya akan membuat suatu perjanjian dengan mereka supaya mereka lebih fokus untuk belajar daripada lebih tertarik memegang gadgetnya sendiri. Seperti kesepakatan kelas gitu Iya, ya, dan dari Bu? kesepakatan kelas lah yang kami buat ada semacam perjanjian supaya mereka mematuhi aturan yang saya terapkan. Oh ya Bu Rode, kira-kira nih ya, rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan nih untuk kelas 12 IIS 3?
Ya, adapun rencana aksi yang ingin saya lakukan di kelas 12 yaitu saya ingin menanyakan video pembelajaran di dalam kelas Bu, supaya mereka lebih tertarik terhadap materi yang saya sampaikan. Bagus tuh Bu Rode, menarik sekali sih. Selain itu, apa lagi ya Bu kira-kira? Rencana saya selanjutnya lagi, saya berniat membawa mereka keluar dari kelas. Kalau di dalam kelas itu kan sumpah mereka murid, monoton pembelajarannya. Jadi ketika mereka dibawa keluar kelas, saya ingin mereka memerankan, ya, memerankan langsung dari materi yang saya sampaikan. Karena rencana saya nih Bu Rin, materi yang saya sampaikan itu terkait dengan bagaimana berlangsungnya penjajahan bangsa Eropa saat datang ke Indonesia sampai kepada puncak proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Berarti dari awal nih ya, dari penjajahan sampai bagaimana ke proklamasinya gitu. Jadi anak-anak dibawa untuk keluar bermain peran supaya mereka juga paham ya kan tokoh-tokohnya, Iya, betul bagaimana sekali. perannya. Sehingga dengan mereka memerankannya sendiri, mereka menjiwai Bu Rin. Jadi ketika mereka menjiwai itu, tumbuhlah rasa nasionalismenya. Rupanya begini dulu perjuangan para pahlawan kami. Begitulah yang ditanam di hati anak-anak di kelas 12 I3. Itu yang saya harapkan Bu Rin. Wah, bagus sekali nih rencana aksinya Bu Rode. Semoga berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Jadi Bu, kira-kira apa nih persiapan yang Ibu lakukan untuk melaksanakan aksi Ibu ini? Benar sekali, ternyata Ibu Rina mengingatkan saya untuk membuat persiapan. Jadi Bu, rencana saya ya tentu akan mempersiapkan skenario-nya terlebih dahulu Bu. Bagaimana gambaran pelaksanaannya dan sesuaikan juga nanti akan waktunya, dan juga saya akan membuat jadwal rutinnya Bu. Oh, jadwal rutin ya Bu. Jadwal rutin di sini maksudnya Bu, saya akan membuat jadwal tiap-tiap kelas dari 1, 2, dan 3 kapan kami akan melaksanakan kegiatan tersebut supaya semua kelas saya ingin menyamakan ya Bu. Artinya saya memberikan pelajaran yang sama dan penugasan yang sama pula. Tapi penekanannya Iya, tapi saya ingin penekanannya di 12 I3 ya Bu. karena penekanan ke awal tadi. Iya. Nah, berarti setelah Ibu membuat jadwal rutin ya kepada semua kelas 12 I1, 12 I2, dan 12 I3, tapi penekanannya tetap di 12 I3, itu kan membutuhkan effort yang besar ya Bu, karena membuat skenario untuk 3 kelas itu kan tidak mudah. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, saya mau bertanya lagi. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu Ibu dan mendukung Ibu untuk melaksanakan aksi tadi gitu? Iya, benar sekali yang Ibu pernah katakan terkait dengan pembelajaran di luar kelas ini memang membutuhkan persiapan yang matang dan juga tentu bantuan dari MGMP itu yang saya harapkan sekali. Dalam hal ini ada Ibu Indah sebagai rekan sejawat saya, kami sama-sama guru sejarah, jadi saya akan berkoordinasi dengan Ibu Indah dalam hal ini supaya kami sama-sama memberikan pelajaran dan saya dibantu oleh beliau dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kelas ini. Dan tentu saja saya harapkan juga Ibu Ina, Ibu Ina selaku guru PKN juga, saya juga kesediaan Ibu untuk bersama-sama Bu, ya, untuk membantu saya dalam pelaksanaannya nanti, ya, karena ya kita kan seserumpun juga kan Bu, PKN dengan sejarah ya Bu, masih ada relasinya, masih ada hubungannya. Jadi alangkah lebih baiknya ya kita bersama-sama, karena saya pun tentu ini dalam tahap awal saya melakukannya tentu membutuhkan bantuan dari sendiri ya, supaya dapat terrealisasi dengan baik hal ini. Oke, wah bagus sekali Bu Rode. Jadi dengan Ibu Indah tadi pun Ibu bisa terjalin hubungan yang harmonis ya, antara sesama MGMP dan antar seluruh juga dengan saya.
Nah, tentunya saya akan dengan senang hati nih membantu Ibu untuk merealisasikan rencana Ibu. Dan ini juga tentunya untuk mendukung nanti ya Bu, dalam berangkat juga dengan mereka. Nah, setelah itu nih, untuk melihat nih komitmen Ibu sudah berjalan dengan lancar gitu kan, dan ada perubahan dalam diri siswa. Kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan supaya Ibu tahu nih, oh pembelajarannya ini bagus, berjalan dengan lancar. Apa yang akan Ibu lakukan kira-kira? Ya, benar sekali Bu. Tentu kalau kita sudah melakukan pengajaran itu melakukan evaluasi ya, semacam itu Iya, ya. benar. Evaluasi. Jadi ada evaluasi yang saya ingin lakukan, melihat bagaimana tingkat pemahaman siswa ataupun tingkat pengetahuan siswa terkait dengan materi yang saya berikan. Saya ingin membuat semacam angket ya Bu. Oh ya. Jadi dari angket itu saya akan melihat bagaimana kemampuan siswa itu sendiri, sejauh mana dia sudah memahaminya, apakah dia sudah paham atau masih setengah-setengahnya, dan bagaimana tingkat kepuasan dari siswa itu sendiri dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, baik. Berarti Ibu akan menyebarkan angket gitu Iya, ya? saya akan sebarkan angket. Angketnya itu akan untuk semua kelas ya Bu? Ya, tentu saja Bu. Saya akan menyamaratakan semua kelas dengan pemberian angket dan pertanyaan yang sama juga, karena metode dan pengajaran dan penugasan yang saya berikan juga sama, dari angkatnya juga sama. Tinggal menunggu hasilnya gitu. Iya. Berarti dengan itu semua kita berharap ya kan Bu supaya ada perubahan yang nampak pada kelas tersebut. Baiklah Bu Rode, gimana nih perasaannya setelah kita berdiskusi ini? Tentunya saya lega, saya bersyukur juga dengan kehadiran Bu Rina yang bersedia membantu saya dalam menyelesaikan persoalan ini. Untuk pemikiran saya lebih terbuka Bu Rina, untuk memahami apa kendala yang saya hadapi, dan saya sudah menemukan solusinya. Sebaik berbincang-bincang dengan Ibu di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu atas kesediaannya juga telah membantu saya. Sama-sama Bu Rode, saya juga lihat nih dari senyuman Ibu yang sudah sangat lebar karena Ibu sudah menemukan nih ya kan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Semoga dengan rencana-rencana yang sudah tadi Ibu utarakan akan berjalan efektif dan siswa pun antusias terhadap mata pelajaran Ibu. Ya, itulah harapan kita bersama. Karena kita ini sebagai pendidik ini kan wajib ya mencerdaskan anak bangsa gitu, dan harus semua kan gitu ya kan Bu, tidak boleh terkotak-kotak kepada kelas. Oke Bu Rode, saya juga terima kasih banyak nih Bu Rode sudah mau berbagi cerita dengan saya, dan kita sudah menemukan solusinya juga. Saya berharap apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bu Rode. Saya akan kembali lagi ke ruang guru karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Ya, Boleh terima saya kasih, saya ucapkan sekali lagi ya Bu Rina. Sama-sama Bu Rode. Nah, setelah saya melakukan proses coaching terhadap Ibu Rodearni Silalahi, di mana Ibu Rode sebagai coach dan saya sebagai coach, saya sangat senang dan bahagia karena coach dapat sendiri menemukan solusi atas permasalahan yang sudah dihadapi. Dan saya menerapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan asertif di mana agar memancing coach untuk mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Seperti Ibu Rode tadi sudah mengungkapkan rencana aksinya, dan saya sangat senang di mana rencana aksinya dia akan melakukan beberapa metode pembelajaran seperti media visual, kemudian studi tur lapangan dengan melakukan lakon terhadap materi penjajahan bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia sampai pada tahap proklamasi. Nah, saya sangat bersyukur karena beliau sudah lega dan sudah menemukan solusinya. Saya akan terus membantu beliau untuk dapat mewujudkan rencana aksi yang sudah beliau laksanakan. Terima kasih. Setelah saya berdiskusi panjang lebar dengan Bu Rina, saya menjadi lebih memahami potensi yang ada di dalam diri saya, karena Bu Rina telah banyak memaparkan penjelasan-penjelasan yang membantu saya, bahkan saya rasa sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri sebagai seorang pendidik. Tentunya
saya dapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas terkait dengan bagaimana saya berhadapan dengan siswa-siswi di kelas 12 IS3 yang sebelumnya saya mengalami rasa kecewa dan saya tentunya kewalahan menghadapi mereka dikarenakan mereka lebih tertarik, lebih cenderung melihat gadgetnya dibandingkan memperhatikan saya menerangkan di depan kelas. Tentu dengan berbincang-bincang tadi dengan Ibu Rina, saya sudah lebih memahami. Beliau sudah memberikan penjelasan bahwa ternyata saya harus lebih mengenal peserta didik saya dan saya juga menerapkan peraturan di kelas supaya siswa sekiranya bersedia untuk mengumpulkan gadgetnya saat proses belajar mengajar berlangsung dan saya lebih terfokus untuk mengajar di kelas dan siswa juga lebih fokus untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam kelas. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Mentari Ginting yang telah memberikan pengarahan dan sudah bersedia berdiskusi bersama saya. Terima kasih.